Bab 336, Kekuatan Duan Lingtian. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Saat ini kamu tampaknya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang aku. Duan Lingtian memandang Hu Suefeng, dan secercah seringai muncul di sudut mulutnya saat dia perlahan mengucapkan sepatah kata pun. Pu asteris y. Pu asteris y. Duan Lingtian sekali lagi mengolok-olok Hu Suefeng sebagai Pu asteris y di depan umum. Kali ini, Tetua Ujian Jiang Huai dan 8 murid pelataran dalam hadir, dan mereka sekarang menatap Hu Suefeng dengan ekspresi aneh. Ekspresi Hu Suefeng sangat tidak enak dilihat, tapi dia tidak punya apa-apa untuk dibalas. Dia saat ini memperhatikan tatapan mengejek yang datang dari sekitarnya, dan dia berharap tidak lebih dari menggali lubang di dekatnya dan bersembunyi di dalamnya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Duan Lingtian menarik pandangannya yang tertuju pada Hu Suefeng, dan menyapu pandangannya melewati 2 kera besar di kejauhan sebelum berjalan dengan langkah besar. Semua orang yang hadir tetap tidak bergerak dan memusatkan perhatian mereka. Mereka semua penasaran, kera keras mana yang akan dipilih Duan Lingtian sebagai lawannya. Suasana gelisah dari kera keras yang He Dong hadapi sebelumnya telah mereda sekarang, dan Duan Lingtian ingin bertahan selama 10 napas sambil menghadapinya seharusnya tidak menimbulkan kesulitan baginya. Kemarahan kera keras lainnya telah mencapai puncaknya setelah diprovokasi berturut-turut oleh Zuo Qing dan Hu Suefeng, dan itu masih menggedor dadanya yang kokoh. Bang, 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 bang. Suara kera keras yang sepertinya sudah gila, yang tak henti-hentinya mengayunkan tangannya untuk memukul dadanya sendiri bisa terdengar samar-samar di platform uji yang untuk sementara tenang. Aduh, kera keras mengeluarkan raungan yang sangat marah dari waktu ke waktu, dan otot-otot di tubuhnya yang seperti bukit menonjol. Otot-ototnya yang kuat bisa terlihat samar-samar berdenyut tanpa henti. Duan Lingtian berhenti di dekat kedua kandang. Duan Lingtian akan memilih. Hati semua orang di platform uji termasuk tetua uji tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit. Tatapan turun satu persatu ke Duan Lingtian. Mereka penasaran, pilihan apa yang akan Duan Lingtian buat pada akhirnya. Duan Lingtian. He Dong dan Zuo Qing menatap sosok Duan Lingtian dan cahaya yang mengalir berkedip di mata mereka. Mereka sama-sama penasaran. Huff. Hu Suefeng memandang Duan Lingtian dari jauh, dan wajahnya yang tampan sedikit terdistorsi dan sangat tidak sedap dipandang. Akhirnya, Duan Lingtian pindah. Dia mengambil langkah ke depan dan seluruh sosoknya melintas seperti berubah menjadi ular roh, berkedip cepat ke salah satu kandang. Dia telah membuat pilihannya. Kera keras yang ditangani Hu Suefeng sebelumnya. Kakak senior Duan Lingtian masih memilih kera keras yang marah sampai batasnya. Dengan kekuatan kakak senior Duan Lingtian, bertahan selama 10 napas saat menghadapi kera keras yang sudah gila ini seharusnya tidak menjadi masalah. Aku hanya ingin tahu apakah dia akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti Hu Suefeng. Semua murid pelataran luar melihat pemandangan di depan mereka dengan antisipasi. Tatapan semua orang turun ke dalam sangkar itu, dan sekarang, Duan Lingtian dan kera keras berdiri saling berhadapan. Setelah Duan Lingtian memasuki kandang, dia mulai mengukur kandang, dan pada saat semua orang bingung dengan tindakannya, dia melihat murid pelataran dalam di dalam kandang dan tersenyum ringan. Kakak senior, kamu keluar dulu. Murid pelataran dalam tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu ketika dia mendengar Duan Lingtian dan tercengang. Kakak senior Duan Lingtian meminta kakak senior pelataran dalam itu untuk meninggalkan kandang. Tangguh, terlalu tangguh. Itu adalah binatang buas tahap inti asal tingkat 9, kera keras, yang mengamuk. Kakak senior Duan Lingtian begitu percaya diri. Layak menjadi murid nomor 1 di pelataran luar sekte pedang bintang 7 kita. Kakak senior Duan Lingtian terlalu tangguh. Kamu bisa melakukannya, kakak senior Duan Lingtian. Darah panas di dalam tubuh beberapa murid pelataran luar oleh keputusan Duan Lingtian, darah panas mereka mendidih. Duan Lingtian, kamu benar-benar ingin aku pergi. Murid pelataran dalam ragu-ragu ketika dia mendengar Duan Lingtian. Jika saya meninggalkan kandang, bahkan jika 10 napas waktu telah berlalu, itu masih tidak akan berhenti, apakah Anda yakin tidak perlu bantuan saya untuk menaklukkannya? Bukan saya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh percaya diri. Murid pelataran dalam mengangguk, tetapi dia masih melihat ke tetua penguji, Jiang Huai, dan hanya setelah Jiang Huai mengangguk dan dia memperoleh izin dari Jiang Huai, dia meninggalkan kandang. Pria apa? Jiang Huai memandang Duan Lingtian,
dan untuk sesaat dia merasa bahwa Duan Lingtian menyenangkan mata tidak peduli bagaimana dia memandang Duan Lingtian. Wajahnya menunjukkan seulas senyum. Sekte Pedang Bintang 7 kami benar-benar menemukan harta karun kali ini, setelah Duan Lingtian ini matang di masa depan, dia pasti akan menjadi putra kebanggaan surga dari generasinya dalam dinasti Darhan. Putra kebanggaan surga dari generasinya. Tokoh-tokoh yang bisa disebut sebagai putra kebanggaan surga generasi mereka di dinasti Darhan semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di dinasti Darhan. Bisa dibayangkan betapa besarnya harapan Jiang Huai terhadap masa depan Duan Lingtian. Setelah murid pelataran dalam meninggalkan sangkar, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan benar-benar menutup pintu sangkar, dan bahkan dengan santai menguncinya. Adegan ini menyebabkan kulit kepala semua orang yang hadir menjadi mati rasa. Apa yang ingin dilakukan kakak senior Duan Lingtian? Dia tidak akan berpikir untuk membunuh kera-keraskan. Kelompok murid pelataran luar benar-benar tercengang, dan mereka tidak dapat memahami tindakan Duan Lingtian. Sejauh yang mereka ketahui, Duan Lingtian bertindak dengan cara ini sebenarnya menutup jalan mundurnya sendiri. Oh, di dalam sangkar yang benar-benar tertutup, kera keras yang mengamuk itu menatap mata merahnya yang seukuran gong dengan ukuran Duan Lingtian, lalu tiba-tiba meraung secara eksplosif dengan raungan yang dipenuhi dengan niat untuk mengintimidasi. Duan Lingtian berdiri di tempat, dan senyum tipis tergantung di wajahnya. Dia memiliki ekspresi riang yang sepertinya tidak akan berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Di mata yang lain, Duan Lingtian saat ini berdiri di dalam sangkar, tidak bergerak seperti gunung. Seolah-olah dia tidak menghadapi binatang buas Origin Core Stage tingkat 9 yang mengamuk, melainkan seekor kucing kecil yang lemah lembut. Kera keras akan menyerang. Seorang murid pelataran dalam yang telah memperhatikan perubahan pada kera keras selama ini, mau tidak mau berseru dengan suara rendah. Seketika, tatapan semua orang turun ke Violen AP. Aduh, di dalam kandang, kera keras meraung dengan eksplosif. Pada saat yang sama ia mengayunkan lengannya dan mengambil langkah ke depan, ia dengan keras menghancurkan lengannya ke arah Duan Lingtian. Serangan yang dihancurkan kera keras yang mengamuk membawa kekuatan 120 mamut kuno. Kekuatan binatang buas tahap inti asal tingkat ke-9 meledak sepenuhnya tanpa syarat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Duan Lingtian akan memilih untuk menghindar, sebuah adegan yang menyebabkan mereka ternganga keheranan muncul. Duan Lingtian mengambil langkah maju, dan dia sebenarnya tidak menghindar atau bergerak untuk menghindar. Tidak hanya itu, Duan Lingtian saat ini mengambil langkah maju, dan tubuhnya seperti gunung yang runtuh saat dia benar-benar mengikuti kera kekerasan untuk mengayunkan lengannya dan langsung mengayunkannya. Suara mendesing, lengan Duan Lingtian terayun dan merobek langit, menyebabkan orang-orang yang hadir memiliki kesalahpahaman bahwa apa yang diayunkan Duan Lingtian bukanlah lengan, tetapi ekor ular piton yang sangat besar. Lengannya merobek langit seperti ular piton yang mengamuk mengayunkan ekornya. Di atas Duan Lingtian, 110 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Ayunan lengan ini membawa kekuatan 110 mamut purba. Orang gila, praktis pada saat yang tepat ketika Duan Lingtian bergerak untuk menyerang kera ganas itu secara langsung, pikiran yang sama mau tidak mau muncul di dalam hati semua orang yang hadir. Bersaing menggunakan kekuatan 110 mamut purba melawan Violen AP dengan kekuatan 120 mamut purba. Apakah itu benar-benar rasional? Selain murid pelataran luar yang hadir tampaknya telah memikirkan sesuatu, tetua pemuji dan murid pelataran dalam semuanya tersentak keheranan. Bang! Di bawah tatapan semua orang yang hadir, lengan Duan Lingtian yang diayunkan dengan keras hancur bersama dengan lengan kera keras yang dihancurkannya ke bawah. Seketika, debu di bawah kaki Duan Lingtian dan Violen AP dipengaruhi oleh dua kekuatan yang luar biasa, dan menyebar ke udara. Memuaskan. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum gembira, dan dia merasakan darah panas di seluruh tubuhnya mulai mendidih. Mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan kera keras yang mengamuk. Berapa banyak seniman bela diri di bawah Naschen Soul Stage yang berani melakukan ini? Pada saat ini ketika lengan yang diayunkan menghantam lengan kera keras, Duan Lingtian merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari lengan kokoh kera keras, menyebabkan energi vital dan darah di tubuhnya bergolak. Namun, dalam sekejap mata, kekuatan ini dilenyapkan oleh energi gempanya yang mulai bergetar sedikit. Jadi, di mata yang lain, dia saat ini seimbang dengan kera keras, dan sulit untuk membedakan antara pemenang dan pecundang. Sebenarnya, ini baru permulaan. Duan Lingtian benar-benar seimbang ketika berhadapan langsung dengan kera keras.
Sekelompok orang yang menyaksikan terkejut. Sepertinya seperti yang dikatakan dalam rumor. Duan Lingtian ini memang memiliki metode yang tak terduga dan misterius untuk mengalahkan yang lebih kuat dengan yang lebih lemah. Jiang Huai berpikir dalam hatinya. Aduh, di dalam sangkar, kera-keras langsung meledak marah ketika melihat manusia sebelum memblokir serangannya, lalu mengaum dengan eksplosif saat lengannya yang lain mengayun ke atas sebelum menabrak Duan Lingtian. Suara mendesing. Di mana-mana lengan kera-keras lewat, udara terkejut dan mengeluarkan suara ledakan udara yang menindas, saat itu menabrak kepala Duan Lingtian. Bisa dibayangkan bagaimana kepala Duan Lingtian dihancurkan oleh lengannya, dia pasti akan mati. Lupakan saja, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Jejak senyum dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian ketika menghadapi lengan kera kekerasan itu hancur dalam kemarahan yang ekstrim. Dan tangan Duan Lingtian yang lain mengepalkan saat origin energi meningkat secara eksplosif dan mengamuk di atasnya. Suara mendesing. Dia mengepalkan tinjunya seolah-olah berubah menjadi bola meriam, saat bergerak untuk mencegat lengan yang dihancurkan kera keras. Energi asal pada tinju Duan Lingtian mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Justru Duan Lingtian yang mengeksekusi energi gempa yang sulit diperhatikan oleh orang lain. Bang! Tiba-tiba, tinju Duan Lingtian menghantam lengan kera keras dan mengeluarkan ledakan yang menindas. Dalam waktu singkat, sosok kera keras itu bergetar dan pupilnya yang merah tua mengerut, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Tubuhnya yang besar bergetar saat ia mundur dengan tergesa-gesa, lalu menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Adegan ini menyebabkan sekelompok penonton tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kera keras benar-benar mundur. 8 murid pelataran dalam memiliki wajah yang penuh keterkejutan, dan meskipun kelompok murid pelataran luar sudah siap secara mental, tetapi mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Kemampuan kakak senior Duan Lingtian terlalu menakutkan. Ya, dia menggunakan kekuatan 100 mamut kuno untuk membunuh Si Hao yang menggunakan kekuatan lebih dari 120 mamut kuno tempo hari. Hari ini, Violen AP hanya lebih kuat darinya dengan kekuatan 10 mamut kuno. Sekalipun itu mengamuk, aku khawatir itu masih belum cocok untuknya. Pada saat berikutnya, adegan berikutnya menyebabkan wajah para murid pelataran luar memerah, dan tenggorokan mereka seperti dicekik oleh seseorang, tidak dapat mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Kamu pintar dan tahu mundur dari sesuatu yang hebat. Sosok Duan Lingtian tersentak sebelum berkedip ke arah kera keras, dan pada saat yang sama lengannya gemetar saat mereka menempel pada kaki kera keras, jejak senyum muncul di sudut mulutnya. Bab 337, Kera Keras Menyerah. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Kera keras ini dihancurkan oleh tinju Duan Lingtian yang berisi energi gempa yang menakutkan sebelumnya, dan ia menyadari ada sesuatu yang salah pada saat pertama yang memungkinkan. Jadi sosoknya yang besar dengan tegas mundur. Ini menyebabkan Duan Lingtian tidak punya pilihan selain menghela nafas secara emosional. Kera keras ini sama pintarnya dengan manusia. Layak menjadi binatang buas berbentuk manusia. Oh, tiba-tiba, kera keras yang kakinya dijepit oleh Duan Lingtian meraung marah, lalu menarik kembali lengannya seolah-olah berubah menjadi busur berat sebelum sekali lagi menghancurkannya ke arah Duan Lingtian. Sangat terlambat, gumpalan senyum dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian, dan energi asal meningkat secara eksplosif di tangannya. Energi gempa yang menakutkan langsung melonjak ke kaki kera keras, lalu menyebarkan getaran energi asal kera-kera ke titik yang hilang. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, Duan Lingtian menarik kembali lengannya dan dengan paksa mengayunkan kera keras ke atas, lalu mengayunkannya pada lingkaran sebelum dengan keras menghancurkannya ke sisi kandang. Bang! Sangkar itu bergetar saat kera keras dengan paksa dihancurkan oleh Duan Lingtian. Oh gelombang, kera keras meraung dalam kesedihan. Di mana Violen AP memiliki ekspresi haus darah dan marah sebelumnya sekarang, itu sederhana seperti seorang wanita yang telah menderita ketidakadilan. Suara mendesing, lengan Duan Lingtian bergetar dan dia sekali lagi mengayunkan Violen AP sebelum menabrak sisi lain sangkar. Bang! Sosok kera besar sekali lagi menabrak sangkar dan mengeluarkan ledakan keras. Ledakan keras ini memasuki telinga sekelompok orang yang sedang menonton, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Mereka dapat membayangkan bahwa jika kera keras itu adalah mereka mungkin akan diayunkan oleh Duan Lingtian dengan cara yang sama kemudian dihancurkan sampai mati. Bang! Ledakan keras lainnya bergema, dan kali ini,
kera keras diayunkan dan diputar dalam lingkaran sebelum dihancurkan di tanah. Gelombang, kera keras yang memiliki tubuh penuh luka tergeletak di tanah seolah mengeluarkan gelombang lolongan rendah yang menyedihkan. Kera keras memegang kepalanya dengan tangannya, dan sepasang matanya yang seukuran gong berkedip dengan kilau yang menyedihkan saat menatap Duan Lingtian. Seolah memohon belas kasihan dari Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak berniat melakukan apapun pada kera keras, jadi dia langsung melepaskannya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan pil obat terbang untuk langsung menembak ke mulut kera keras. Makan itu. Setelah kera keras mengonsumsi pil obat, lukanya berangsur pulih dan akhirnya berdiri. Setelah berdiri, ia berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya ke Duan Lingtian. Adegan ini menyebabkan semua orang yang terkejut bergidik, dan mereka pulih dari goncangan mereka, lalu menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Perilaku kera keras ini tampaknya merupakan perilaku tunduk. Secara logika, perilaku tunduk seperti ini seharusnya hanya diungkapkan oleh kera keras saat menghadap raja klan mereka. Biasanya, bahkan jika mereka bertempur sampai mati, mereka tetap akan tunduk. Seorang murid pelataran dalam yang lebih berpengetahuan tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur dan tercengang. Sepertinya Duan Lingtian memperoleh rasa hormat yang sebenarnya dari kera keras ini. Murid pelataran dalam lainnya berbicara dengan nada yang memiliki jejak keheranan yang bercampur di dalamnya. Adapun orang lain, mereka benar-benar tercengang. Kirim. Kera keras itu benar-benar tunduk di hadapan Duan Lingtian. F***K. Seorang murid pelataran luar pulih dari keterkejutannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tes murid pelataran dalam ini sepertinya hanya meminta kita untuk bertahan selama 10 napas saat menghadapi kera keras, dan kita dianggap telah luluskan. Tapi kakak senior Duan Lingtian malah langsung memukul kera keras ke tanah, dan bahkan membuat kera keras tunduk di bawah kakinya. Terlalu tangguh. Wajah sebagian besar kelompok murid pelataran luar yang tersisa memerah, dan mereka sangat bersemangat. Kera keras itu adalah binatang buas di tingkat ke-9 tahap inti asal, tetapi sebelum kakak senior Duan Lingtian, itu seperti binatang kecil. Sebelumnya, Duan Lingtian mengayunkannya dan menghancurkannya dengan keras sepertinya terlalu mudah baginya. Ya, itu terlalu dilebih-lebihkan. Jika saya tidak melihatnya dengan kedua mata saya sendiri, saya benar-benar tidak akan percaya bahwa seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 8 dapat melakukan ini. Itu adalah binatang buas Origin Core Stage tingkat 9 dan bukan binatang kecil. Saya sudah memutuskan, di masa depan, kakak senior Duan Lingtian adalah idola saya. Ketika saya mengingat adegan sebelumnya, saya masih tidak bisa menghentikan darah panas saya mendidih. Kera keras diayunkan dan dihancurkan di sana-sini oleh kakak senior Duan Lingtian begitu saja. Pada akhirnya itu hancur begitu saja sampai tidak berdaya. Para murid pelataran luar sekarang memandang Duan Lingtian dengan tatapan membara. Abnormal, Hedong dan Zhuoqing saling memandang, dan mereka berdua yang tidak menyukai satu sama lain memiliki pemahaman diam-diam yang langka. Ekspresi Husue Feng sama tak sedap dipandangnya saat melihat pemandangan ini. Dia hampir tidak bisa bertahan selama 10 napas sebelum kera keras ini, dan pada akhirnya, dia lulus ujian dalam keadaan menyesal. Sekarang, kera keras yang sama malah dihancurkan oleh Duan Lingtian sampai ke titik yang diajukannya. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan hati Husue Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan kebencian di hatinya kepada Duan Lingtian meningkat sampai batasnya. Tetua uji, Jiang Huai, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi heran. Meskipun dia yakin dengan Duan Lingtian, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan begitu biadab dan langsung memukuli kera keras ke tanah. Persis seperti yang dikatakan murid pelataran luar sebelumnya. Tes murid pelataran dalam ini sepertinya hanya mengharuskan mereka untuk bertahan selama 10 napas sambil menghadapi kera keras kan. Tapi Duan Lingtian ini langsung menghancurkan kera keras sampai benar-benar tidak berdaya. Kera keras yang berlutut dengan satu kaki sebelum Duan Lingtian tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan tangisannya dipenuhi dengan rasa hormat. Tindakan kera keras menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana. Dia memiliki ingatan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa kera keras sedang melakukan penyerahan diri. Ini adalah perilaku yang hanya dilakukan oleh kera keras saat menghadapi Raja Kera mereka. Sekarang, kera keras ini melakukan tindakan seperti itu di hadapannya,
menyebabkan jantungnya merasakan ledakan keterkejutan. Bangkit, menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian mempelajari tindakan Raja Kera ketika menghadapi situasi seperti itu, dan dia mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala kera keras yang diturunkan sebanyak 3 kali. Oh, ketika Duan Lingtian selesai menggosok kepalanya untuk ketiga kalinya, baru sekarang kera keras berdiri, dan dengan patuh berdiri di samping, lemah lembut seperti anak kucing. Sementara itu, Duan Lingtian membuka kunci kandang dan berjalan keluar. Duan Lingtian memperhatikan bahwa tatapan semua orang yang hadir sekarang telah turun ke arahnya. Tatapan ini mengandung berbagai perasaan. Ada keheranan, penghormatan, pemujaan, kerinduan. Tentu saja, ada juga kebencian. Alis Duan Lingtian merajut, dan dia memandang orang yang menatapnya dengan kebencian, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Hu Suefeng ini benar-benar berlama-lama seperti hantu. Duan Lingtian telah lulus ujian murid pelataran dalam untuk menjadi murid pelataran dalam. Sementara itu, Penatua Uji, Jiang Huai, mengumumkan. Wajah Duan Lingtian tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7. Hari ini, total 4 orang lulus ujian murid pelataran dalam hari ini. Duan Lingtian, He Dong, Zuo Qing, dan Hu Suefeng. Ini adalah token perintah pelataran dalam Anda. Setelah saya kembali hari ini, saya akan melaporkan nama Anda ke Sekte. Besok, Anda semua dapat mengandalkan token perintah pelataran dalam untuk menuju ke titik pendaftaran yang dekat dengan Aula Perdagangan Puncak Dube, untuk mendaftarkan diri, kemudian menerima pakaian murid pelataran dalam. Jiang Huai mengangkat tangannya dan 4 token perintah sederhana muncul dari udara tipis, lalu dia memberikannya kepada Duan Lingtian dan yang lainnya. Huff. Hu Suefeng melirik Duan Lingtian dengan kebencian setelah dia mendapatkan token perintah, lalu pergi dengan cepat. Jika bukan karena menunggu token perintah pelataran dalam ini, dia pasti sudah pergi sejak lama. Penatua Jiang Huai, maka kita akan pergi dulu. Duan Lingtian berkata kepada Jiang Huai sebelum meninggalkan platform uji bersama Zuo Qing dan He Dong untuk menuju puncak Dube. Sekelompok murid pelataran luar dengan hormat mengirim Duan Lingtian dengan tatapan mereka. Masalah hari ini mungkin akan dengan cepat menyebar ke seluruh sekte. Duan Lingtian ini benar-benar mengejutkan orang sampai mati. Jiang Huai melihat sosok Duan Lingtian dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Oh, Duan Lingtian baru saja keluar dari tes platform ketika dia mendengar suara raungan hormat dari belakangnya. Dia berbalik untuk melihat, dan dia melihat kera keras berlutut dengan satu kaki di dalam kandang, saat dia mengangkat lengannya untuk mengirim Duan Lingtian pergi dengan tatapannya. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung membentuk senyuman. Melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian tahu arti dari tindakan kera keras. Ini adalah perilaku untuk dengan hormat mengirim Raja Kera. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan melambaikannya pada kera keras, lalu pergi bersama Zuo Qing dan He Dong. Oh, kera keras berdiri ketika melihat Duan Lingtian menghilang di depan matanya, kemudian mengangkat kepalanya untuk mengaum dengan suara tinggi, dan ia mengayunkan tangannya untuk menyerang dadanya yang luas tanpa henti. Bang, 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 bang. Suara berat bergema, seolah-olah menyusun lagu perpisahan. Adegan ini masuk ke mata semua orang yang belum pergi, menyebabkan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Ini bukan binatang buas, ini sebenarnya manusia dengan kulit binatang. Dikatakan bahwa monyet dan kera adalah binatang buas yang paling dekat dengan manusia. Meskipun budidayanya tidak tinggi, tetapi ia sudah mulai memahami perasaan manusia. Hari ini, saya dapat dianggap telah sepenuhnya mengalaminya. Bahkan binatang buas seperti kera keras tunduk di hadapan Duan Lingtian. Mungkinkah itu dianggap bahwa Duan Lingtian luar biasa? Mungkin. Setelah kelompok Duan Lingtian meninggalkan tes platform, mereka berjalan ke atas. Mereka bermaksud untuk kembali ke puncak pedang pelataran luar. Duan Lingtian, kamu benar-benar sesuatu, membuatku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Dalam perjalanan, He Dong tersedak beberapa kata dengan susah payah, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jika kamu tidak tahu harus berkata apa, maka jangan bicara. Zuo Qing mendengus dingin, karena dia sangat tidak menyukai He Dong. Tak lama, mereka bertiga tiba di dekat jembatan rantai yang menuju ke puncak Megres. He Dong, kamu kembali dulu. Duan Lingtian berkata kepada He Dong, lalu pergi bersama Zuo Qing untuk tiba di platform batu lain,
dan melangkah ke jembatan rantai yang menuju ke puncak Al-Qaid. Dia bermaksud pergi mencari Li Fei. Dia belum melihat gadis kecil itu selama lebih dari sebulan, dan dia sangat merindukannya di dalam hatinya. Duan Lingtian dan Zuo Qing berjalan melewati jembatan rantai, dan tatapan murid perempuan puncak Al-Qaid yang melihat Duan Lingtian di jalan menyala saat mereka memberi hormat dengan hormat. Kakak senior Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melangkah ke puncak Al-Qaid, dia benar-benar mengerti arti wanita yang lebih ganas daripada harimau. Setelah kerumunan wanita puncak Al-Qaid memperhatikannya, mereka berkumpul dan mengelilinginya. Kakak senior Duan Lingtian, skill pedang yang saya kembangkan telah menemui hambatan, dapatkah Anda membimbing saya? Kakak senior Duan Lingtian, aku kembali ke rumah beberapa hari yang lalu dan membawa cukup banyak makanan ringan dari rumah, kamu mencoba juga. Kakak senior Duan Lingtian. Duan Lingtian agak tidak berdaya ketika dia dikelilingi dan dikepung oleh kerumunan murid perempuan puncak Al-Qaid, dan dia hanya bisa menoleh ke Zuo Qing yang tertawa di dekatnya untuk meminta bantuan. Sekarang, hanya Zuo Qing yang bisa menyelamatkannya. Bab 338, Wu Yongqian. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Mungkin karena Duan Lingtian tampak menyedihkan, atau mungkin karena dia memikirkan bagaimana Duan Lingtian membantunya lulus ujian murid pelataran dalam. Zuo Qing menarik senyumnya. Rekan-rekan suster junior, Zuo Qing berjalan dengan langkah anggun untuk berdiri di depan Duan Lingtian, lalu dia melihat kerumunan murid perempuan puncak Al-Qaid. Sudah cukup, Duan Lingtian datang ke puncak Al-Qaid kami karena tuanku memintanya untuk datang. Jika dia terlambat karena kalian semua, maka pada saat itu, ketika tuanku marah, kalian semua harus bertanggung jawab. Petik 2. Kata-kata Zuo Qing efektif seperti yang diharapkan, meskipun kerumunan murid perempuan puncak Al-Qaid tidak mau, tetapi mereka masih bubar dengan patuh. Pada saat yang sama banyak murid perempuan bubar, mereka melirik Duan Lingtian dengan penuh kasih sayang yang lembut, dan tatapan mereka dipenuhi dengan ekspresi menggoda, menyebabkan Duan Lingtian tidak berdaya. Kakak senior Zuo Qing, mereka semua tampaknya sangat takut pada Penatuabi. Setelah meninggalkan sekitar jembatan rantai, Duan Lingtian memandang Zuo Qing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Zuo Qing mengangguk sambil tersenyum. Biasanya, Peak Master biasanya tidak akan menyibukkan diri dengan pekerjaan rutin di Al-Qaid Peak, dan itu semua diurus oleh Masterku. Di Al-Qaid Peak, Masterku bisa dianggap sebagai setengah dari Peak Master. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Di masa lalu, mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan kenangan seumur hidup Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia melihat bahwa kekuatan Penatuabi luar biasa. Jauh melebihi para tetua pelataran luar yang pernah dilihatnya di puncak pedang pelataran luar lainnya. Sekarang dia tahu status Penatuabi di puncak Al-Qaid, dia tercerahkan. Lagi pula, untuk mengelola seluruh puncak Al-Qaid, jika seseorang tidak memiliki sejumlah kekuatan tertentu, maka belum lagi bagaimana para murid puncak Al-Qaid akan berpikir, para murid pelataran luar lainnya mungkin tidak akan mengundurkan diri. Tuan seharusnya tidak masuk sekarang, kamu pergi menemui suster junior. Zuo Qing mengirim Duan Lingtian keluar ngarai, lalu tersenyum ragu kepada Duan Lingtian, dan dia berniat untuk kembali bersamanya. Terima kasih kakak senior. Duan Lingtian tersenyum, kakak senior Zuo Qing ini sangat perhatian. Duan Lingtian berjalan ke ngarai dan melihat Li Fei. Li Fei kebetulan ada di sana merawat bunga dan rumput. Daerah bawah Duan Lingtian tidak bisa tidak menjadi panas ketika dia melihat sosok iblis Li Fei yang montok dan proporsional. Senyum nakal muncul di sudut mulut Duan Lingtian, dan dia diam-diam mendekat sebelum membuka tangannya untuk memeluk Li Fei dari belakang. Wei Hao! Li Fei terkejut, dan dia secara naluriah berteriak kaget. Kecantikan kecil, jangan berteriak. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu sakit. Mulut Duan Lingtian menempel di dekat daun telinga Li Fei, dan saat dia dengan ringan meniupkan udara ke daun telinganya, dia mengeluarkan suara serak saat dia berbicara. Petik 2 tanda seru petik 2. Li Fei pulih dari keterkejutannya dan memiliki ekspresi gembira. Dia dengan mudah mengenali Duan Lingtian. Kamu bahkan bisa mengenaliku seperti ini. Duan Lingtian tersenyum pahit dan melepaskan Li Fei. Matanya dipenuhi dengan cinta yang lembut saat dia melihat Li Fei yang telah berbalik. Kamu juga pergi untuk berpartisipasi dalam tes murid pelataran dalam hari ini kan? Li Fei mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kamu berada di tingkat ke-8 tahap inti asal sekarang,
lulus ujian murid pelataran dalam seharusnya tidak sulit, kakak senior juga telah pergi, apakah dia lulus? Li Fei mengedipkan matanya yang indah saat dia bertanya dengan ekspresi antisipasi. Karena kamu ingin tahu, lalu mengapa kamu tidak pergi bersamanya dan menonton adegan itu? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya baru saja selesai berkultivasi dan melihat waktu. Karena ujian murid pelataran dalam harus segera berakhir pada waktu itu, jadi saya tidak pergi, kata Li Fei. Aku akan memberitahumu sebentar lagi. Duan Lingtian mendominasi memeluk Li Fei yang wajah cantiknya memerah ke dalam pelukannya, dan langsung bergegas ke rumah kayu. Setelah mesra selama beberapa waktu, Li Fei yang memiliki ekspresi puas mengulurkan jarinya untuk menggambar lingkaran kecil di dada Duan Lingtian, apakah kakak senior lulus ujian murid pelataran dalam atau tidak? Apakah kamu berharap dia lulus? Duan Lingtian memeluk Li Fei sedikit lebih erat, lalu mengusap rambut lembut Li Fei dan mencium aroma rambut Li Fei saat dia bertanya sambil tersenyum ringan. Saya harap kakak senior dapat lulus tentu saja. Tapi, konon, biasanya sangat sulit bagi murid pelataran luar tahap inti asal tingkat ke-7 untuk lulus ujian murid pelataran dalam. Saat dia selesai berbicara, wajah Li Fei penuh dengan khawatir. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat ekspresi Li Fei. Dengan laki-lakimu di sana, kamu masih khawatir kakak seniormu tidak akan bisa lulus ujian. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan tatapan Li Fei menyala. Kakak senior benar-benar lulus ujian murid pelataran dalam. Tentu saja, mengapa aku menipumu? Namun, kamu harus membantu kakak seniormu dengan benar untuk berterima kasih pada lelakimu, aku. Duan Lingtian tersenyum nakal. Huff, kamu, kulitmu sangat tebal, kakak senior yang lulus ujian adalah kemampuannya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengambil semua pujian? Li Fei dengan ringan mendengus, dan memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Lupakan saja, aku tidak bisa menghubungimu. Tanyakan pada kakak seniormu sendiri nanti. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit, dan tidak berniat untuk menjelaskan. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Duan Lingtian berbicara seperti ini menyebabkan hati Li Fei sedikit bergetar, dan dia mengedipkan matanya yang indah dan menarik saat dia bertanya dengan suara ringan. Tentu saja itu kebenarannya. Fei kecil, kapan aku berbohong padamu? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam, mabuk oleh aroma rambut Li Fei. Ceritakan tentang itu. Li Fei menjadi tertarik. Apa, sekarang kamu percaya? Duan Lingtian tertawa. Melihat Li Fei berulang kali mendesaknya, Duan Lingtian dengan kasar berbicara tentang jalannya peristiwa kepada Li Fei. Terima kasih. Li Fei meringkuk dalam pelukan Duan Lingtian saat dia bertanya dengan suara ringan. Dia tahu bahwa justru karena dialah suaminya akan membantu kakak seniornya. Fei kecil, sejak kapan kamu sopan denganku? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah menemani Li Fei sebentar, Duan Lingtian mengenakan pakaiannya dan berniat untuk pergi. Sebelum pergi, dia bertanya, Li Fei, aku berniat melakukan perjalanan ke Solitary Summit 2 bulan dari sekarang. Tatapan Li Fei menyala ketika dia mendengar ini. Ingin membantu pemimpin sekte muda sekte tanpa batas menyampaikan pesan. Saat itu, ketika Duan Lingtian bertemu dengan pemimpin sekte muda sekte tanpa batas di hutan berkabut di luar kota Aurora, Li Fei juga hadir. Jadi, Li Fei juga tahu apa yang dipercayakan oleh pemimpin sekte muda sekte tanpa batas kepada Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk, tepatnya untuk membantunya menyampaikan pesan dan berkeliling sambil lalu, apakah kamu ingin mengikutiku? Tentu saja saya mau. Saya akan memberitahu guru nanti. Li Fei mengangguk kegirangan. Dia datang ke Sekte Pedang Bintang 7 selama lebih dari 7 bulan dan tidak pernah pergi selama ini, dan dia sudah lama menjadi sangat bosan. Duan Lingtian mengangguk, aku akan datang mencarimu pada saat itu, kuharap KR bisa kembali saat itu, lalu kita bertiga bisa pergi bersama Xiong Kuan. Selanjutnya, dia berbicara dengan Li Fei sejenak sebelum pergi. Ketika dia meninggalkan puncak Al-Qaid, Duan Lingtian secara khusus mempercepat langkahnya dan dengan cepat menaiki jembatan rantai untuk menuju puncak Dube. Seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya. Menyebabkan kerumunan murid perempuan puncak Al-Qaid yang baru saja bereaksi menghela nafas saat mereka melihat sosoknya yang menghilang. Mengapa kakak senior Duan Lingtian berlari begitu cepat?
Saya masih ingin berbagi makanan ringan yang saya bawa dari rumah dengan kakak senior Duan Lingtian. Saya masih ingin menjelajahi kehidupan dengan kakak senior Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian tiba di puncak Dube, dia hanya bisa menghela nafas lega, lalu dia kembali ke puncak Megres. Duan Lingtian baru saja tiba di puncak Megres ketika dia mengerutkan kening. Karena dia melihat orang yang dikenalnya berjalan ke arahnya. Duan Lingtian. Wu Yongqian bertemu Duan Lingtian sekali lagi, dan matanya berkedip dengan kilau yang mengerikan dan penuh kebencian. Justru murid pelataran luar inilah yang benar-benar melumpuhkan lengan kanannya, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan tangan kanannya untuk mengeksekusi keterampilan pedang lagi di masa depan. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Nada bicara Duan Lingtian tenang saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ayah angkatku ingin bertemu denganmu. Wu Yongqian berkata langsung. Apa? Master Puncak ingin bertemu denganku. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar Wu Yongqian, lalu dia mengangkat suaranya untuk menyebarkannya ke seluruh lingkungan. Untuk sesaat, itu menarik perhatian banyak murid Puncak Megres. Tuan Puncak, bukankah itu anak angkat dari guru Puncak Megres kita, Wu Yongqian? Sepertinya justru Master Puncak Megres kita yang ingin melihat Duan Lingtian. Kerumunan murid Puncak Megres berdiskusi dengan penuh semangat. Wu Yongqian mengerutkan kening ketika dia mendengar diskusi dari murid-murid Puncak Megres ini, lalu dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam. Duan Lingtian, ayah angkatku ingin melihatmu. Mengapa kamu membuat keributan, seolah-olah takut jika orang lain tidak tahu bahwa kamu akan melihat ayah angkatku? Haha, Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa, tertawa dengan cara yang tidak terkendali. Wu Yongqian, aku melumpuhkan lenganmu hari itu. Kamu tiba-tiba berkata bahwa Tuan Puncak ingin bertemu denganku, bagaimana aku tahu bahwa Tuan Puncak tidak akan mengingkari kata-katanya tentang masalah hari itu, dan ingin melakukan sesuatu padaku. Jadi, tidak, aku merasa ada kebutuhan untuk membuat semua orang memahami masalah ini. Lengan lumpuh. Kerumunan murid Puncak Megres ketakutan ketika mereka mendengar Duan Lingtian. Tatapan mereka turun ke Wu Yongqian, dan mereka langsung menyadari bahwa lengan kanan Wu Yongqian jatuh ke bawah seolah-olah tanpa tulang. Tidak mungkin, kakak senior Duan Lingtian benar-benar melumpuhkan lengan kanan kakak senior Wu Yongqian. Ini terlalu ganaskan. Menurut apa yang dikatakan kakak senior Duan Lingtian, sepertinya Master Puncak tahu tentang masalah ini juga. Luar biasa, saya sekarang dapat dianggap telah mengalami apa yang merupakan ketangguhan sejati. Murid-murid Puncak Megres memandang Duan Lingtian dengan penuh kekaguman, seolah-olah menganggap Duan Lingtian sebagai idola mereka. Duan Lingtian, murid pengadilan luar sepertimu berani lancang di hadapanku. Wajah Wu Yongqian menjadi suram ketika dia melihat Duan Lingtian mempublikasikan hal yang memalukan tentang dirinya, dan dia berteriak dengan keras. Murid pengadilan luar, sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman ketika dia mendengar Wu Yongqian, lalu dengan mengangkat tangannya, sebuah token perintah sederhana muncul di tangannya. Wu Yongqian, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Token perintah ini seharusnya tidak asing bagimu kan? Wajah Wu Yongqian tenggelam ketika dia melihat token perintah di tangan Duan Lingtian. Dia secara alami mengenali token perintah ini, karena dia juga memilikinya. Adapun beberapa murid Puncak Megres di dekatnya, mata mereka bersinar berturut-turut. Bukankah itu token perintah murid pelataran dalam? Sepertinya kakak senior Duan Lingtian telah lulus ujian murid pelataran dalam hari ini. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa kakak senior Duan Lingtian telah menembus ke tingkat ke-8 tahap inti asal 1 bulan yang lalu. Menjadi murid pelataran dalam dengan kultivasi di tingkat ke-8 tahap inti asal tidaklah aneh. Masalahnya adalah, kakak senior Duan Lingtian tampaknya hanya berusia sedikit di atas 20 tahun kan. Kakak senior Duan Lingtian layak menjadi bakat mengerikan yang diakui secara publik dari Sekte Pedang Bintang 7 kami. Sebelum dia muncul, jika ada yang memberitahu saya bahwa seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 8 yang berusia sedikit di atas 20 tahun telah muncul di Azure kami. Kerajaan-kerajaan hutan, aku tidak akan percaya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Kata-kata para murid Puncak Megres dipenuhi dengan kekaguman terhadap Duan Lingtian. Bab 339, Setan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Bisikan diskusi dari murid Puncak Megres masuk ke telinga Wu Yongqian, menyebabkan wajahnya menjadi marah dan matanya yang tajam berkedip dengan amarah yang pekat.
Duan Lingtian ini melumpuhkan lengan kanannya, menyebabkan dia terbebani oleh ini, dan pencapaian masa depannya suram. Mimpinya sejak kecil adalah mengambil alih posisi ayah angkatnya dan menjadi Master Puncak Megres dari Sekte Pedang Bintang 7. Tetapi sekarang tampaknya semua ini hanya akan menjadi harapan yang berlebihan. Duan Lingtian, jika bukan karena kamu, aku pasti akan menjadi Master Puncak Megres di masa depan, itu semua karena kamu. Hati Wu Yongqian dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, dan dia tidak berharap apa-apa selain mencabik-cabik Duan Lingtian, lalu membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian telah menghancurkan hidupnya. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat tatapan mengerikan dan penuh kebencian Wu Yongqian, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Wu Yongqian, kamu tampaknya sangat membenciku." Huff. Meskipun Wu Yongqian tidak mengatakan apa-apa, dengusan dinginnya sudah cukup untuk menunjukkan kebenciannya terhadap Duan Lingtian. "Wu Yongqian, meskipun aku melumpuhkan salah satu lenganmu, tapi kamu harus mendapatkan sesuatu yang jelas. Jika bukan karena kamu berjuang mati-matian dan ragu-ragu untuk melepaskan, lengan kananmu tidak akan lumpuh." Duan Lingtian menatap Wu Yongqian dengan tatapan tenang. "Jadi, tanggung jawab terbesar untuk lengan kananmu yang lumpuh terletak padamu. Jika kamu meninggalkan pedangmu sesaat lebih cepat, kamu akan terluka ringan paling banyak. Keangkuhan dan kesombonganmu, yang benar-benar menghancurkan dirimu sendiri." Ketika Wu Yongqian dan Duan Lingtian bertarung hari itu, Wu Yongqian memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Duan Lingtian jelas tahu di dalam hatinya apa pengaruhnya terhadap Wu Yongqian. Tapi dia tidak merasa bersalah. Itu adalah Wu Yongqian yang terlalu sombong hari itu dan tidak mau meninggalkan pedangnya bahkan setelah waktu yang lama. Itu sebabnya dia menemui akhir seperti itu. Apalagi dari awal hingga akhir, konflik antara dia dan Wu Yongqian semata-mata disebabkan oleh asuh yang lebih cepat dari Wu Yongqian, Master Puncak dari Puncak Megres, pada akhirnya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan melawan Wu Yongqian. Tapi sekarang, ketika dia menyadari kebencian yang dipendam Wu Yongqian terhadapnya, Duan Lingtian menyadari bahwa Wu Yongqian tidak berpikir seperti ini. Wu Yongqian jelas mendorong semua tanggung jawab ke Duan Lingtian. "Duan Lingtian." Wu Yongqian menggertakkan giginya ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan matanya memancarkan kebencian dan niat membunuh yang kejam dan suram. "Bukankah Tuan Puncak ingin melihatku? Mengapa kamu tidak memimpin?" Duan Lingtian melirik Wu Yongqian dengan tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Wu Yongqian bergidik ketika mendengar ini. Baru sekarang dia mengingat untuk apa dia datang, dan dia menekan amarah yang membakar sampai batas maksimal di dalam hatinya sebelum berbalik, berniat membawa Duan Lingtian meninggalkan Puncak Megres. "Kakak senior Duan Lingtian." Tepat pada saat ini, seruan terkejut terdengar dari jembatan rantai, menyebabkan Duan Lingtian berhenti tanpa sadar. Duan Lingtian melirik. Seorang murid Puncak Megres mendekat dari sisi lain jembatan rantai, dan ketika murid itu melihat Duan Lingtian, tatapannya menyala, lalu dia berjalan dengan langkah cepat. Duan Lingtian mengenali murid Puncak Megres ini dengan sekali pandang. Ye Xiaobei. Duan Lingtian dengan jelas mengingat nama ini. Hari itu, dia datang ke aula perdagangan dengan keinginan untuk menjual tumpukan pil obat dari hadiah nomor 1 di kompetisi bela diri pengadilan luar. Pada saat itu, Ye Xiaobei berkonflik dengan murid Puncak Megres lainnya demi barang-barang miliknya. Pada akhirnya, Ye Xiaobei secara dominan menarik 10 juta emas dan dengan keras melemparkannya ke seluruh wajah murid Puncak Megres hingga wajah murid itu berlumuran darah. Duan Lingtian masih ingat dengan jelas pemandangan hari itu. Justru karena inilah dia memiliki kesan yang mendalam tentang Ye Xiaobei. Duan Lingtian mengangguk dan tersenyum kepada Ye Xiaobei saat dia menyapa. "Kamu Xiaobei." "Duan, kakak senior Duan Lingtian, kamu masih mengenaliku." Ye Xiaobei tercengang ketika mendengar Duan Lingtian, lalu wajahnya memerah karena kegembiraan yang luar biasa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apakah ini masalah besar?" "Kakak senior Duan Lingtian, selamat karena telah lulus ujian murid pelataran dalam dan menjadi murid pelataran dalam." Ye Xiaobei tersenyum saat dia memberi selamat kepada Duan Lingtian, lalu berkata dengan wajah penuh pemujaan, "Kakak senior Duan Lingtian, aku mendengar bahwa selama ujian murid pelataran dalam, kamu mengayunkan binatang buas tahap inti asal tingkat ke-9, kekerasan kera, dengan tangan kosongmu, dan dengan kasar menghancurkannya. Pada akhirnya,
kamu menghancurkannya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan di depanmu. Ye Xiaobei berbicara dengan sangat bersemangat. Duan Lingtian terdiam saat mendengar ini. Mengapa ini menjadi lebih dan lebih berlebihan saat menyebar? Pada saat itu, kera keras tidak berlutut dan memohon belas kasihan, itu adalah perilaku tunduk pada klan kera. Ye Xiaobei tidak sengaja menyembunyikan suaranya, dan kerumunan murid puncak Megress di sekitarnya semua mendengarnya. Mengayunkan tingkat ke-9 Origin Core Stage Violent AP dengan tangan kosongnya dan dengan keras menghancurkannya. Menghancurkannya sampai kera keras berlutut dan memohon belas kasihan. Untuk sesaat, tatapan semua murid puncak Megress yang hadir yang turun ke Duan Lingtian menjadi aneh. Meneguk, 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 meneguk. Suara menelan air liur dengan takjub naik dan turun. Setelah beberapa saat, murid-murid puncak Megress ini pulih dari keterkejutan mereka, dan seperti yang diharapkan, mereka menjadi gempar. Apakah kakak senior Duan Lingtian benar-benar manusia? Seharusnya, binatang iblis legenda yang tangguh itu bahkan mampu mengambil bentuk manusia dan disebut iblis. Mungkinkah kakak senior Duan Lingtian adalah iblis yang telah mengambil bentuk manusia? Tidak heran kakak senior Duan Lingtian memiliki kultivasi yang mengerikan di usia yang begitu muda, jadi ternyata dia adalah iblis. Saat para murid puncak Megress selesai berbicara, mereka semua mengangguk dengan serius. Di mata mereka, pencapaian yang diperoleh Duan Lingtian sampai sekarang sama sekali bukan sesuatu yang bisa diperoleh manusia normal. Paling tidak, dalam sejarah kerajaan-kerajaan hutan Azure, tidak ada satupun seniman bela diri yang mencapai tingkat ke-8 tahap inti asal pada usia Duan Lingtian. Duan Lingtian terdiam ketika dia mendengar diskusi para murid puncak Megress ini. Bagaimana dia menjadi iblis? Huff. Ye Xiaobei mengerutkan kening dan menatap kerumunan murid puncak Megress saat dia berbicara membela Duan Lingtian. Omong kosong apa yang kalian semua bicarakan? Bagaimana bisa kakak senior Duan Lingtian menjadi iblis? Jika dia adalah iblis, apakah kalian semua berpikir bahwa kalian masih bisa hidup? Apakah kalian semua berpikir bahwa siapapun di dalam sekte pedang bintang 7 masih bisa hidup? Setan adalah binatang iblis yang telah mengambil bentuk manusia. Dalam legenda, iblis mampu melakukan apa saja di langit dan bumi. Apakah kalian semua berpikir bahwa iblis perlu menyusup ke sekte pedang bintang 7 kita? Iblis memiliki waktu luang untuk mendengarkan kalian semua berbicara omong kosong di sini. Saat dia selesai berbicara, suara Ye Xiaobei terdengar nyaring dan kuat. Duan Lingtian terkejut. Ye Xiaobei saat ini tidak diragukan lagi memiliki sedikit disposisi ekstra di mata Duan Lingtian. Meskipun hanya muncul samar-samar, Duan Lingtian masih dapat merasakan bahwa ini adalah disposisi seseorang dengan posisi tinggi. Sepertinya Ye Xiaobei ini tidak sederhana. Benar, bagaimana mungkin seseorang yang bisa dengan santai mengambil 10 juta emas menjadi orang biasa? Begitu Ye Xiaobei selesai berbicara, semua murid puncak Megress yang hadir mulai berpikir. Ya, iblis legenda yang telah mengambil bentuk manusia semuanya telah melangkah ke tahap kekosongan keempat. Dengan kata lain, mereka adalah keberadaan binatang iblis di tahap transformasi void. Jika keberadaan di tahap transformasi void memiliki niat, belum lagi sekte pedang bintang 7 kami, bahkan jika semua ahli di seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure mengerumuni dengan kekuatan penuh, saya khawatir mereka tidak akan cukup untuk mengisi giginya. Aku hampir melupakan ini. Bagaimana mungkin keberadaan tahap transformasi void bisa memiliki waktu senggang seperti itu? Kamu benar. Melalui pengingat Ye Xiaobei, kerumunan murid puncak Megress akhirnya meluruskan pemikiran mereka. Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk kepada Ye Xiaobei, lalu dia mengikuti Wu Yongqian yang memiliki wajah muram dan telah menunggu dengan tidak sabar, untuk melangkah ke jembatan rantai dan meninggalkan puncak Megress. Tak lama, Duan Lingtian mengikuti di belakang Wu Yongqian untuk tiba di puncak utama, puncak Dube. Dia sekali lagi tiba di Megress Hall. Di dalam aula penonton, Master Puncak, Wu Dao, berdiri di tengah aula dengan punggung menghadap pintu masuk. Wu Yongqian yang berdiri di pintu masuk aula pertemuan dengan Duan Lingtian berkata dengan hormat, "Ayah angkat, Duan Lingtian telah tiba." Memasuki, pada saat yang sama Wu Dao berbicara, Duan Lingtian mengikuti di belakang Wu Yongqian untuk berjalan ke aula penonton. Tuan Puncak, Duan Lingtian sedikit mengangguk pada Wu Dao, memberi hormat dengan caranya sendiri. Duan Lingtian, kita bertemu lagi.
Mata Wu Dao berkedip ringan saat dia menatap Duan Lingtian dan berbicara perlahan. Aku bertanya-tanya mengapa Pig Master membawaku ke sini. Duan Lingtian langsung ke intinya, dan matanya tenang. Duan Lingtian, karena kamu sangat lugas, aku tidak akan bertele-tele. Wu Dao berbicara terus terang. Kamu mengalahkan lawan yang lebih kuat hari itu dan membunuh murid nomor 1 sebelumnya di pelataran luar, Si Hao. Setelah itu, kamu sekali lagi mengalahkan lawan yang lebih kuat, dan mengalahkan anak angkatku yang tidak berguna dan melumpuhkan salah satu lengannya. Saya sangat ingin tahu, metode apa yang sebenarnya Anda gunakan untuk mengatasi lawan yang lebih kuat. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Wu Dao turun ke Duan Lingtian, dan itu dipenuhi dengan keinginan yang membara. Meskipun Duan Lingtian telah mempersiapkan mentalnya dalam perjalanan ke sini, sedikit ketakutan masih muncul di hati Duan Lingtian ketika Wu Dao menanyainya. Sepertinya ada orang lain di dalam Sekte Pedang Bintang 7 yang menginginkan barang-barangnya. Orang pertama tidak lain adalah tetua pelataran luar puncak Megrez, Zhao Lin. Sekarang, ada Wu Dao yang lain. Dia tidak bisa menganggap serius Zhao Lin, tetapi Wu Dao ini adalah master puncak dari puncak Megrez, dan berpengaruh dan memiliki otoritas besar di Sekte Pedang Bintang 7. Dia tidak punya pilihan selain takut. Duan Lingtian dapat memperhatikan bahwa tatapan Wu Dao saat ini tertuju padanya, sepertinya mengamati perubahan ekspresinya, ingin tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Duan Lingtian merasa jijik terhadap ini. Mengontrol perubahan ekspresinya sangat mudah baginya. Tuan Puncak, Duan Lingtian tanpa rasa takut menatap mata Wu Dao lalu tersenyum ringan. Sebenarnya, ini adalah rahasia terbesarku. Namun, karena Pig Master ingin tahu, bahkan jika aku membicarakannya, dan membagikannya, itu bukan masalah besar. Bicara tentang itu, bagikan ini. Wajah Wu Dao menunjukkan senyum ketika dia mendengar Duan Lingtian. Duan Lingtian, sepertinya aku salah menilaimu hari itu, tidak buruk, kamu sangat masuk akal. Selama kamu mau berbagi kemampuan itu denganku, maka bahkan jika kita tidak memiliki nasib untuk menjadi tuan dan murid, aku pasti akan menjagamu di dalam Sekte Pedang Bintang 7 di masa depan. Wajah Hu Yongqian di dekatnya tenggelam ketika dia mendengar Wu Dao. Dia mengerutkan kening saat dia menatap Duan Lingtian, dan gumpalan kebencian iri muncul di wajahnya. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Pig Master sebelumnya. Duan Lingtian mengangguk dan wajahnya menunjukkan senyum cemerlang. Berbicara, Wu Dao menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang memancarkan jejak hasrat membara. Bab 340, Keraguan-raguan Wu Dao. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Di bawah tatapan antisipasi yang tak tertandingi dari Wu Dao, Duan Lingtian perlahan berkata, Tuan Puncak, alasan saya dapat mengatasi lawan yang lebih kuat adalah karena energi asal saya telah membatalkan perubahan yang tidak biasa. Duan Lingtian baru saja berbicara di sini ketika napas Wu Dao menjadi tergesa-gesa. Apa yang ingin dia ketahui adalah persis seperti ini. Bahkan Wu Yongqian sekarang memiliki wajah yang penuh dengan hasrat membara. Sejauh yang dia ketahui, jika dia mampu menguasai kemampuan ini, maka bahkan jika pencapaiannya di Martial Dao terbatas, tetapi dia masih akan mampu mengatasi musuh yang lebih kuat. Di masa depan, mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi master puncak dari puncak Megrez Sekte Pedang Bintang 7. Di bawah tatapan terkonsentrasi Wu Dao dan Wu Yongqian, Duan Lingtian melanjutkan, energi asalku awalnya persis mirip dengan seniman bela diri biasa. Tapi, aku melakukan perjalanan ke hutan purba begitu aku tiba di Sekte Pedang Bintang 7, dan saya beruntung mendapatkan sejenis buah roh. Buah roh yang tidak diketahui. Saat dia berbicara sampai titik ini, napas Duan Lingtian menjadi tergesa-gesa, dan dia memiliki ekspresi yang penuh gairah. Pada saat itu, energi asal di dalam tubuhku mengalami perubahan yang tidak biasa setelah aku mengonsumsi buah roh itu, dan itu benar-benar mulai bergetar tanpa sadar, aku sudah mengujinya sebelumnya. Selama kekuatan lawanku tidak melebihi kekuatanku oleh kekuatan 30 mamut kuno, maka saya akan dapat mengandalkan energi asal yang berubah ini untuk mengalahkan lawan saya. Duan Lingtian menjadi bersemangat saat dia berbicara. Ekspresi Wu Dao dan Wu Yongqian tenggelam dalam pemahaman diam-diam. Buah roh dapat ditemukan dengan keberuntungan tetapi tidak dicari, dan pertemuan kebetulan untuk mendapatkan buah roh praktis tidak mungkin untuk ditiru. Tatapan tajam Wu Dao seolah mampu menembus segalanya saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian, seolah-olah dia ingin melihat apakah Duan Lingtian berbohong melalui perubahan ekspresi Duan Lingtian. Namun,
Terlepas dari bagaimana dia mengamati Duan Lingtian, perubahan ekspresi Duan Lingtian tidak memiliki sedikit pun ketidakwajaran. Mungkinkah yang dikatakan Duan Lingtian benar? Itu benar-benar karena dia mengkonsumsi buah roh yang tidak diketahui sehingga energi asalnya bisa mengalami perubahan. Pada saat itu setelah energi asal saya berubah, saya kebetulan menghadapi provokasi Huo Xin dan Yuan Wu. Jadi, saya mengandalkan energi asal saya yang telah berubah untuk membunuh mereka dengan satu gerakan di arena hidup dan mati puncak Megrez. Setelah itu, murid pelataran luar tahap inti asal Peda Peak tingkat ke-6, Cao Ying, dan murid nomor 1 di pelataran luar, Si Hao, saya mengandalkan energi asal saya yang berubah untuk mengalahkan mereka yang lebih kuat dari saya, dan membunuh mereka. Duan Lingtian tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan membara Wu Dao, dan dia berbicara dalam kegembiraannya dengan ekspresi emosional. Tatapan Wu Yongqian turun ke Duan Lingtian, dan dipenuhi dengan rasa iri. Akhirnya, ekspresi emosional di wajah Duan Lingtian mereda, lalu Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap Wu Dao. Tuan Puncak, sekarang aku sudah menceritakan semuanya padamu, dan berbagi segalanya denganmu, apakah kamu puas? Bisakah aku pergi? Terlepas dari bagaimana ekspresi Duan Lingtian berubah sebelumnya, tapi dia sangat tenang di dalam hatinya. Semua yang dia katakan hanya demi menghibur Wu Dao. Adapun apakah Wu Dao percaya atau tidak bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Suara mendesing. Praktis pada saat Duan Lingtian selesai berbicara, sikap mengesankan yang hebat tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Dao untuk menyelimuti Duan Lingtian. Duan Lingtian berdiri di tempat dan tetap tidak terpengaruh, seolah-olah dia benar-benar tidak memperhatikan cara Wu Dao yang mengesankan, dan dia memiliki ekspresi riang yang tidak akan berubah bahkan jika gunung Tai runtuh. Duan Lingtian, tiba-tiba, Wu Dao berteriak dengan eksplosif dengan suara yang mengandung origin energi yang sangat menakutkan yang menembus langsung ke gendang telinga Duan Lingtian, mengguncang Duan Lingtian ke titik darah hidupnya bergolak dan wajahnya sedikit merah. Kesabaranku terbatas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, jangan salahkan aku karena membuatmu tinggal di sini selamanya. Kamu harus tahu bahwa aku memiliki kemampuan ini. Wu Dao perlahan berkata dengan suara yang memiliki niat untuk mengancam bercampur di dalam. Benar-benar menumpahkan semua kepura-puraan, hanya demi mendapatkan metode pemanfaatan energi asal Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang Wu Dao dan tidak berbicara dengan rendah hati maupun arogan. Tuan Puncak, saya sudah dengan jelas memberitahu Anda tentang semua yang ingin Anda ketahui, saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan ini sekarang. Anda pikir saya menipu Anda? Huff. Wajah suram Wu Dao tampak tertutup lapisan es yang mengungkapkan niat dingin yang pekat, dan tatapannya yang berkelebat dengan niat membunuh turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah Anda pikir saya akan percaya apa yang Anda katakan? Saya adalah Master Puncak dari Puncak Megrez Sekte Pedang Bintang 7, saya telah membaca buku-buku kuno dari seluruh penjuru tetapi belum pernah mendengar tentang buah roh yang bisa biarkan energi asal mengalami perubahan yang tidak biasa. Kamu benar-benar berani berbicara omong kosong di hadapanku. Apakah kamu pikir aku tidak dapat melihat kebohonganmu? Saat dia selesai berbicara, aura di tubuh Wu Dao berangsur-angsur menjadi suram. Energi asal ringan sudah mulai keluar dari tangan Wu Dao dan semakin padat saat ini. Di atas Wu Dao, siluet mamut kuno secara bertahap mengembun menjadi bentuk satu persatu, dan mereka tumbuh semakin banyak seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap mata, sudah ada beberapa ribu mamut kuno. Haha, Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar Wu Dao. Lancang, wajah Wu Yongqian tenggelam. Duan Lingtian ini sebenarnya berani begitu lancang di hadapan ayah angkatnya, Master Puncak dari Puncak Megrez, ini benar-benar pantas mati. Tapi, dia tahu batasannya sendiri. Dia bukan tandingan Duan Lingtian. Kalau tidak, dia pasti akan bergerak untuk memberi pelajaran pada Duan Lingtian. Apa yang kamu tertawakan? Wu Dao memiliki ekspresi suram saat dia berkata dengan suara yang dalam. Apa yang aku tertawakan? Akhirnya, Duan Lingtian menahan tawanya dan menilai Wu Dao sebelum perlahan berkata, Tuan Puncak, bukan karena saya memandang rendah Anda, tetapi dengan ukuran benua awan yang besar, Anda berani mengatakan bahwa Anda tahu segalanya. Baca kuno buku-buku dari mana-mana. Saya ingin tahu buku kuno apa yang telah Anda baca, Peak Master. Benua awan sangat luas dan tak terbatas.
Bahkan para ahli legenda tahap Kaisar Bela Diri tidak berani mengatakan bahwa mereka tahu segalanya. Mungkinkah pengetahuan guru puncak bahkan melampaui para ahli tahap Kaisar Bela Diri? Saat dia selesai berbicara, senyum mengejek muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Bahkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali bertahun-tahun yang lalu yang telah mengalami 2 masa kehidupan tidak berani mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Peak Master of Megrez Peak ini, sekte kecil yang tinggi di kerajaan kekaisaran kecil berani menyombongkan diri seperti ini. Benar-benar naif, benar-benar menggelikan. Kamu, meskipun apa yang dikatakan Duan Lingtian logis, tidak diragukan lagi itu adalah tamparan yang tidak terselubung di wajah Wu Dao. Ini menyebabkan Wu Dao meledak menjadi marah, dan energi asal di tubuhnya mengamuk dan gelisah. Duan Lingtian, tahukah kamu, hanya dengan apa yang kamu katakan sekarang, aku bisa langsung membunuhmu sekarang. Haha, Duan Lingtian masih memiliki ekspresi riang ketika berhadapan dengan Wu Dao yang marah. Tuan Puncak, kekuatanmu mengejutkan. Tetapi jika kamu membunuhku hari ini, maka aku bertanya-tanya bagaimana para murid Puncak Megrez akan memikirkannya. Bagaimana para murid Sekte Pedang Bintang 7 akan memikirkannya, dan bagaimana para master puncak lainnya, pemimpin sekte, dan tetua penjaga akan memikirkannya. Huff. Bahkan jika aku membunuhmu hari ini, siapa yang akan tahu bahwa akulah yang membunuhmu? Wu Dao mendengus dingin dengan ekspresi menghina. Nada suara Duan Lingtian tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Puncak, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Sebelum saya datang ke sini, banyak murid Puncak Megrez tahu tentang insiden di mana saya melumpuhkan lengan putra asuh Anda, apalagi, mereka tahu bahwa anak angkatmu membawaku pergi menemuimu. Wajah Wu Dao tenggelam ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia mengerutkan kening saat dia melihat Wu Yongqian yang ada di sampingnya. Wu Yongqian tersenyum pahit sambil mengangguk, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Duan Lingtian tidak bohong. Sampah. Wu Dao dengan dingin menyapu Wu Yongqian dengan tatapannya, dan wajahnya sangat suram. Jika memang seperti ini, maka dia benar-benar tidak berani membunuh Duan Lingtian. Jika masalah ini menyebar, pemimpin sekte pasti akan ikut campur. Dengan bakat alami yang Duan Lingtian ungkapkan saat ini, hampir semua orang di dalam Sekte Pedang Bintang 7 akan menganggap Duan Lingtian sebagai harapan sekte. Bahkan pemimpin sekte mungkin sudah mulai memperhatikan Duan Lingtian. Duan Lingtian. Wu Dao memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, tak perlu dikatakan, kamu sangat cerdas, benar-benar cerdas, kamu benar-benar tahu untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi dirimu sendiri untuk membuatku ragu untuk mengambil tindakan terhadapmu karena takut konsekuensinya. Tuan Puncak, kamu terlalu baik. Duan Lingtian tersenyum ringan, dan dia mengalami ledakan kegembiraan di hatinya ketika dia melihat ekspresi Wu Dao yang tidak sedap dipandang. Wu Dao melanjutkan, namun, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku menganggap mengajarimu pelajaran bisa dimengerti. Senyum di wajah Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia melirik Wu Dao dalam-dalam, seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa semua yang dilakukan Wu Dao sebelumnya tidak diragukan lagi untuk menyelidiki dan mengancamnya. Bahkan Wu Dao sendiri tidak berani sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya adalah kebohongan. Selama kamu berbicara, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Setelah hari ini, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Seperti yang diharapkan, setelah Wu Dao mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dia tergerak. Apa yang diinginkan Duan Lingtian adalah bagian pertama dari apa yang dikatakan Wu Dao, sedangkan untuk babak kedua, dia benar-benar mengabaikannya. Bisakah dia mempercayai janji Wu Dao? Ini adalah buah roh yang berwarna ungu gelap sepenuhnya, dan ada beberapa gumpalan kecil di permukaannya. Duan Lingtian perlahan menggambarkan buah roh itu. Tentu saja, buah roh yang saat ini dia gambarkan bukanlah buah roh yang bermanfaat bagi seorang seniman bela diri, melainkan buah roh yang sangat beracun yang membunuh tanpa firasat sedikitpun. Jenis buah roh ini sangat langka, dan selalu dicintai oleh binatang iblis dengan toksisitas yang sangat hebat. Selain itu, kecuali seseorang yang mengenali buah roh ini, sama sekali tidak mungkin untuk mengetahui bahwa itu diam-diam mengandung racun beracun. Ini karena racun beracun di dalam buah roh sangat langka dan bahkan jarum perak pun tidak dapat mendeteksinya. Banyak orang telah melihat buah roh jenis ini, tetapi sangat jarang seseorang yang masih hidup setelah melihatnya. Sedangkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali adalah salah satu dari mereka yang selamat.
Sekarang, niat Duan Lingtian adalah untuk dengan santai memasak kisah liar, karena sejauh yang dia ketahui, sangat tidak mungkin bahwa jenis buah roh ini ada di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Dia hanya memberi Wu Dao mimpi. Sebuah mimpi yang mustahil untuk diwujudkan. Anda bisa pergi. Setelah mendapatkan informasi yang dia cari, Wu Dao menyapu Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Tuan Puncak, aku akan pergi. Duan Lingtian mengangguk dan pergi. Ayah angkat, kamu percaya apa yang dia katakan sebelumnya? Setelah Duan Lingtian pergi, Wu Yongqian memandang Wu Dao dan alisnya menyatu. Aku terus merasa bahwa apa yang dikatakan Duan Lingtian ini tidak dapat dipercaya. Huff. Wu Dao menyapu Wu Yongqian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Mungkinkah aku tidak dapat melihatnya, dan aku ingin kamu mengajariku. Hal yang tidak berguna, aku memintamu untuk memanggilnya ke sini, tetapi kamu membuatnya agar semua orang tahu. Membiarkannya tidak perlu takut karena dari kondisi yang dia ciptakan sebelum datang ke sini dan memegang keuntungan. Wu Yongqian menundukkan kepalanya, tubuhnya mulai bergetar ringan dan matanya berubah merah. Duan Lingtian, aku akan melakukan perjalanan ke hutan purba. Wu Dao menyapu Wu Yongqian dengan tatapan penuh kebencian terhadap kegagalan Wu Yongqian, lalu dia langsung pergi.